Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori dan teknik konseling Islam yang bertemakan tentang struktur kepribadian menurut Freud, menurut pandangan Freudian. Dalam teori ini, struktur kepribadian itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan ketiga adalah superego. Sebelum kita memahami, kita bahas satu persatu dulu. Id itu adalah kepribadian orisinil atau yang sering kita disebut nafsu. Kita ibaratkan saja id itu nafsu, dan kemudian adalah ego. Ego itu adalah pengontrol dari id tersebut, yaitu pikiran. Dan kemudian adalah superego. Superego itu adalah pihak ketiga yang memberikan sebuah pilihan ataupun sebuah bila mana orang musyawarah adalah memilihkan voting, yaitu pilihan yang paling terbaik di antara superego. Jadi kita ibaratkan begini saja, kita langsung saja pada penjelasannya. Ibaratnya itu adalah nafsu. Kita ini beringinan untuk ingin memakan mangga. Nah, kemudian nafsu yang terus menggebu-gebu itu tidak memilihkan iya atau tidaknya. Berarti itu hanya memiliki keinginan dan tidak memiliki logika, hanya menginginkan kita ingin makan mangga. Oleh karena itu kemudian itu mengirimkan sinyal-sinyal yang dimana kita itu lapar, kita ingin makan mangga, dan kita harus dituruti. Dan kemudian disitulah superego berinteraksi. Sebenarnya superego itu kemudian ego itu memberikan sebuah pilihan. Nah, di rumah itu tidak ada mangga, jadi apa yang kita makan? Lantas itu selalu menjawab, aku ingin mangga, aku tidak peduli ada atau tidaknya, aku ingin mangga. Kemudian ego itu pun mencarikan solusi, dan kita keluar rumah, dan setelah keluar rumah kita melihat pohon mangga. Nah, kebetulan pohon mangga itu ada milik tetangga. Nah, kemudian di situ lagi id memberi gejolak, aku ingin mangga, dan itu adalah mangga. Dan ego pun menjawab, mangga itu punya tetangga. Kita punya dua cara melogikakan. Ego itu melogikakan, kita punya dua cara, yaitu dengan meminta secara baik-baik, atau kita ingin cara cepat, yaitu dengan mencurinya. Dan kemudian setelah perdebatannya panjang, akhirnya muncullah pihak ketiga, yaitu superego. Superego atau sering kita disebut hati nurani. Jadi it adalah nafsu, ego adalah pikiran, dan superego adalah hati nurani. Nah, kemudian ego sudah menentukan dua pilihan, yaitu memintanya dengan baik-baik dan mencurinya. Dengan adanya superego inilah maka adalah permusyawaratan antara ego dan superego. Superego memberitahukan antara norma moral di mana yang lebih baik daripada ego. Kemudian superego memilihkan, jika mana kita ingin mangga itu, apakah dengan cara mencurinya dengan cara yang cepat itu baik sesuai norma dan etika yang ada di lingkungan. Dan kemudian ego pun menjawab dengan berpikir lagi secara logika, bahkan itu ternyata tidak sesuai dengan norma dan aturan di lingkungan. Dengan adanya itu pun akhirnya ego memutuskan pilihan kedua, yaitu meminta dengan baik-baik mangga tersebut pada pemilik rumah. Dan kemudian ego itu mempunyai mekanisme pertahanan, seperti misalnya ada penyangkalan. Penyangkalan adalah sebuah mekanisme pertahanan ego yang dilakukan dengan cara menutup mata terhadap beredar kenyataan yang mengancam ego itu tersebut. Misalnya kita melihat situasi yang sangat mengancam diri kita. Nah, pertahanan ego tersebut menyangkal dengan cara apa? Kita berpikir dengan masa bodoh. Kita tidak mengabaikan apa yang situasi itu terjadi. Yang ketiga adalah regresi.
Regresi itu adalah melangkah mundur ke fase perkembangan lebih awal yang tuntutannya tidak terlalu besar. Seperti hanya adalah anak kecil yang bila dia sudah dewasa, kemudian dia memiliki adik, anak kecil itu akan bersifat seperti anak kecil lagi agar dia mendapatkan perhatian kembali ibunya. Nah, ini disebut regresi, kemunduran. Anak kecil itu mundur, anak itu sudah dewasa, kemudian mundur ke sifat anak kecil lagi supaya dia mendapat perhatian dari orang tuanya. Yang ketiga itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah seperti penyangkal, tapi dia membuat alasan yang baik untuk menghibur diri dari ego yang cedera. Ibaratnya dia telah gagal dari sesuatu, ibaratnya kita gagal untuk mendapatkan si A si D. Nah, pertahanan rasionalisasi ego ini membuat alasan yang baik guna menghibur egonya sendiri agar tidak terlalu tersakiti. Yang keempat ada displacement, mengalihkan emosi. Misalnya kita ini adalah anak kecil yang habis dimarahi orang tua, dan kita itu mau mengapresiasikan, mau mengeluarkan emosi yang sama kepada orang tua yang mari kita. Tapi apalah daya, kita ini hanya seorang anak kecil. Jadi untuk itu ego mengambil alihkan itu dengan cara, apakah jika dia punya adik dia akan membentak adiknya, ataukah dia akan merusak benda-benda sekeliling. Itu adalah pengeluaran emosi. Nah, sampai disinilah itu adalah pembawaan macam-macam konsep utama struktur kepribadian manusia disampaikan oleh pandangan Freud. Dengan ini saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.